Guys, kali ini kita akan ngomongin soal shopping atau belanja. Karena ternyata di balik harga-harga miring atau diskon itu ada penderitaan dan nyawa yang melayang. Gue yakin setelah nonton video ini kalian mungkin bakal berpikir berulang-ulang kali sebelum beli baju dari beberapa brand. Apalagi kalau tujuan beli baju dari brand-brand ini cuma untuk pamer atau gaya-gayaan. So brace yourself and welcome to Ruang Gelap. Industri fashion adalah salah satu industri terbesar yang ada di sekitar kita dan banyak banget brand-brand yang berusaha untuk bersaing, mulai dari membuat produk-produk yang menarik sampai harga yang dibuat seterjangkau mungkin. Nah, ternyata untuk mendapatkan harga yang murah, banyak brand yang berusaha untuk menekan biaya produksi mereka semaksimal mungkin dengan cara memindahkan pabrik pembuatan pakaian mereka ke negara-negara berkembang di mana mereka tahu mereka bisa mengeksploitasi sumber daya manusia di negara itu. Salah satunya negara Bangladesh. Bangladesh seperti yang kita ketahui adalah negara berkembang dengan populasi yang sangat banyak dan merupakan salah satu negara termiskin di dunia dengan upah gaji yang juga paling rendah. Banyak brand negara-negara maju seperti Amerika dan Jerman yang berpikir daripada mereka bikin pakaian mereka di negara mereka sendiri, di mana upah manusia itu sangat mahal dan juga sewa penjagaan bangunannya juga mahal, lebih baik mereka mengeksploitasi apa yang bisa mereka lakukan di Bangladesh. So, brand-brand baju Amerika dan Jerman mulai membuka pabrik mereka di Bangladesh di mana mereka ini membayar sumber daya manusianya dengan gaji per jam yang sangat-sangat enggak wajar, bahkan dikatakan sebulan itu bisa dapat cuma 800.000. Dengan deadline yang sangat tinggi karena pakaian pasti harus ikut tren dan juga musim yang akan datang, para pekerja Bangladesh di pabrik-pabrik garment ini nggak punya pilihan lain karena mereka juga butuh pekerjaan. Meskipun pekerjaan mereka sangat berat dan juga upahnya itu nggak layak. Nah, brand yang menggaji sumber daya mereka dengan tidak layak dan juga memproduksi baju mereka dengan sangat cepat ini dinamakan fast fashion. Kalian bisa Google brand apa aja yang tergolong dalam fast fashion, karena mungkin salah satunya favorit kalian. Dan banyak orang yang nggak tahu tentang gelapnya pembuatan pakaian-pakaian ini sampai akhirnya ada insiden di Dhaka, Bangladesh, di mana pada 24 April 2013, bangunan 9 tingkat yang bernama Rana Plaza yang setidaknya ini memproduksi 5 pakaian dari brand terkenal, tiba-tiba runtuh dan setidaknya menewaskan 1.300 orang dan membuat 2.500 lainnya luka-luka dan cacat. Ternyata satu hari sebelum bangunan ini runtuh, para pekerja itu sempat komplain karena ada banyak banget retakan di bangunan ini dan retakan yang besar ya, bahkan di kolom-kolom bangunan, tiang penyangga bangunan. Dan mereka ini sempat gak mau pergi kerja, tapi manajer di bangunan ini bilang mereka kalau nggak kerja bakal dipecat dan bahkan ada yang dipaksa tarik masuk ke bangunan. Gue nggak paham lagi, bahkan pemilik bangunan ini itu bohong ke orang-orang bilang kalau ini bangunan aman. Di sini kita bisa lihat betapa nggak pedulinya orang-orang yang bertanggung jawab atas bangunan ini tentang keselamatan para pekerjanya. Dan yang bikin gue nggak habis pikir itu ternyata pekerja-pekerja di sini tuh tiap hari juga disiksa. Sebelumnya gue mau kasih tahu dulu kalau banyak brand itu yang diem-diem bikin pakaiannya di gedung ini. Jadi mereka emang nggak menyatakan kalau pakaian mereka dipakai di sini. Tapi waktu gedung ini tuh runtuh, ada banyak pakaian mereka yang ditemukan di puing-puing bangunan. Contohnya Lee Cooper yang hingga sekarang bahkan nggak ngaku tapi juga nggak mengelak kalau mereka itu salah satu brand yang mengeksploitasi pekerja di bangunan ini. Gua mau kasih lihat kalian dokumentari real stories dari rekaman tersembunyi di mana mereka melakukan investigasi tentang apa aja yang dialami oleh para pekerja di industri garment di Bangladesh ini. Di sini kita ketemu dengan wanita yang mengaku dia ini terperangkap di reruntuhan bangunan berhari-hari dan waktu itu sangat-sangat kehausan sampai dia ini menjilat darah orang lain.
Dan dia juga bilang dia sempat dengar tangisan seorang laki-laki yang bilang dia keausan banget. Sampai laki-laki ini tuh minum urin dia sendiri dan 2 jam kemudian meninggal dunia. Gua nggak bisa bayangin sama sekali. It really telling how desperate they were. Ada juga wanita bernama Anna Akhter yang tangannya ini terperangkap dalam reruntuhan. Jadi karena untuk dia bisa diselamatkan, tangannya terpaksa diamputasi. Saat petugas medis memotong tangannya, mereka berdua ini nangis. Ananya nangis, petugas medisnya nangis. Dan dari sini juga kita tahu kalau ternyata banyak banget pekerja di usaha garmen ini adalah anak-anak. Mulai dari umur 11 tahun. Mereka ini dipaksa kerja karena keluarga mereka sangat miskin dan mereka nggak punya pilihan lain. Mereka ini bahkan nggak boleh ke toilet dan kalau bikin kesalahan satu aja mereka bakal bisa digebukin atau langsung dipecat. Mereka ini juga dituntut untuk kerja dengan sangat cepat. Dan di sini terlihat itu ada atasan yang main tangan cuman gara-gara pegawainya dianggap lelet. Mereka ini cuma boleh istirahat pada jam makan siang dan ternyata pas jam makan siang itu pun listrik mereka ini semuanya dimatiin. Mereka makan dalam gelap dan panas-panasan. Sepelit itu. Runtuhnya Rana Plaza adalah salah satu insiden paling mematikan di dunia industri. Tapi ternyata sebelum Rana Plaza ini runtuh 5 bulan sebelumnya, pabrik Tazreen Fashions di Bangladesh ini juga runtuh akibat kebakaran dan menewaskan sekitar 110 orang karena bangunan ini nggak punya jalur emergency. Orang-orang yang terperangkap meninggal, sedangkan yang selamat itu karena mereka terjun dari jendela. Jadi kebanyakan yang selamat ini cacat dan juga punya trauma. Tazreen Fashion sendiri ini kebanyakan produksi pakaian Walmart. Kita nggak punya Walmart di sini, so ya. Brand apa aja yang terlibat dalam insiden bangunan-bangunan ini, mereka banyak yang bungkam. Kita nggak pernah tahu pasti, tapi yang jelas ada Walmart, Lee Cooper, Primark, Forever 21, H&M, dan sisanya gue nggak tahu. Mungkin kalian bisa search sendiri juga seberapa toxic brand yang biasanya kalian beli. Jujur, gue mau bikin pengakuan. Banyak banget baju gue yang berasal dari brand-brand ini. Dan waktu itu gue nggak tahu sama sekali kalau mereka memperlakukan pekerja mereka dengan sangat tidak manusiawi. Dan gue berusaha semaksimal mungkin untuk nggak beli dari brand-brand ini lagi. Gue seneng banget sekarang budaya thrifting lagi ngetrend karena menurut gue ya kalau baju masih bagus kenapa enggak. Dan juga untuk menghindari kita mensupport brand-brand ini, mungkin kita bisa mendukung brand lokal yang kualitasnya udah banyak yang bagus banget supaya juga memajukan perekonomian di negara kita sendiri. Mirisnya lagi, waktu gue ngetik konten ini, gue cek kardigan yang gue pakai ini dan ternyata ini made in Bangladesh. Tapi gue beli ini 6 tahun yang lalu dan gue sama sekali nggak tahu soal fast fashion. So ya, gue cuman bisa jaga baik-baik aja. Gimana guys? Apakah brand favorit kalian adalah salah satu brand yang termasuk dalam fast fashion? Dan apakah kalian mau berhenti beli dari brand ini? Gue mau tahu. Let me know in the comment section below. See you guys on the next video. Please stay safe and stay alive.